Kementerian Kesehatan Gaza mencatat korban tewas lewat genosida Israel di jalur Gaza mencapai 27.585 orang per Selasa 6 Februari 2024. Jumlah korban ini mencakup 107 orang yang meninggal dalam kurun waktu 24 jam. Kemenkes Gaza juga melaporkan sebanyak 66.978 orang luka-luka sejak agresi Israel diluncurkan nyaris 4 bulan lalu, demikian dikutip AFP. Israel terus melancarkan agresi di Gaza sejak kelompok Hamas menyerbu sejumlah kota selatan Zionis pada 7 Oktober 2023. Di mana tentara negeri-negeri kaum muslim, mengapa tidak ada yang bergerak, bagaimana cara menyatukan umat. Untuk mengulasnya kami terhubung dengan Kiai Abu Zaid. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, nih Mas Anggi sehat. Sehat nih Mas Anggi. Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Dan kabar yang tidak baik masih terus terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina sana sejak 4 bulan yang lalu agresi militer Israel itu dilancarkan gitu ya Pak Kiai. Akibatnya situasi di sana pun sangat buruk akibat pengepungan dan agresi yang dilancarkan, di mana tentara negeri-negeri kaum muslim pakai dan mengapa tidak ada yang bergerak. Ya, begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kaum muslimin semuanya. Jadi sebenarnya memang perkara paling pokok ya di Palestina itu adalah tidak adanya eh, tentara kaum muslimin yang bergerak. Karena ini adalah perang ya. Jadi perang yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi laknatullah alaihim ya terhadap umat Islam di khususnya di Gaza ya. Nah, mengapa tidak ada tentara Islam yang bergerak? Ini semuanya adalah gara-gara nation state ya. Jadi dengan adanya nation state yang dirancang oleh penjajah setelah Perang Dunia Pertama khususnya ya, dengan perjanjian Sykes-Picot itu, maka negeri-negeri Muslim yang sebelumnya wilayah Khilafah Utsmani itu dikerat-kerat dibagi-bagi. Ya, sementara seperti Timur Tengah juga dibagi-bagi. Sementara untuk Yordan, Palestina ya dan sekitarnya itu berada di bawah Inggris. Nah, Inggrislah yang kemudian membidani lahirnya negara entitas penjajah Yahudi. Ya, seperti yang sudah kita tahu tahun 1948. Nah, sementara negeri-negeri sekitarnya seperti Saudi, Mesir, ya, kemudian Suriah, ya, Irak, Iran, hingga Turki sendiri itu menjadi nation state, menjadi negara nasionalis yang berdiri sendiri, terpecah belah, meskipun mereka semuanya adalah mayoritas kaum muslimin. Dan memang ini dirancang supaya ketika entitas penjajah itu berkuasa di Palestina setelah menjarah tanah Palestina, tanah kaum muslimin, maka para penguasa di sekitarnya yang merupakan boneka penjajah itu tidak akan bisa membantu. Kalaupun ingin ya, ingin membantu nggak bisa karena sudah dipecah-pecah dengan nation state. Meskipun kaum muslimin mereka merasa masih satu, kita bisa lihat ya protes-protes besar di Mesir, di apa namanya di Turki ya, dan di beberapa negeri Islam yang lain termasuk di Indonesia, karena umat Islam masih meyakini akidah Islam, masih apa namanya memahami bahwa Islam itu adalah satu, mereka adalah satu. Tetapi ketika mereka di bawah nation state, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena justru dihalangi dan dicegah oleh para penguasa nation state yang merupakan antek penjajah. Ya, sehingga mereka misalnya kayak Saudi itu banyak mengirim kantong jenazah ya ke Gaza. Dan negeri-negeri yang lain mengirim bantuan berupa obat-obatan dan makanan pun nggak bisa masuk
menumpuk di pintu Rafah karena ditutup sama Mesir. Paling diizinkan satu dua masuk itu pun masih dijarah dan dihancurkan oleh tentara entitas penjajah itu. Jadi sebenarnya persoalannya seperti itu, Mas Anggi. Ya, baik Pak Kiai, dan ini apakah memang tadi tidak bersatunya eh, negeri-negeri yang mayoritas kaum muslim itu karena efek runtuhnya khilafah Pak Kiai? Iya, jadi begini ya, ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah ya seluruhnya dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Nah, ayat ini mewajibkan kita itu berpegang teguh kepada tali Allah yakni kepada Islam. Ya, hanya saja persatuan Islam itu kalau hanya sekedar pemikiran itu tidak akan terwujud. Jadi persatuan Islam itu tidak akan pernah terwujud tanpa ada wadahnya, tanpa ada pemimpinnya. Wadah yang satu dan pemimpin yang satu. Kan sederhana begitu kan? Misalnya kalau Mas Anggi punya beras 10 kilo lah ya, tapi bukan dari anu ya, bukan dari bagi-bagi kemarin ya. Jadi beras 10 kilo yang Mas Anggi miliki itu tidak akan menjadi satu karung beras kalau nggak ada karungnya kan, ya. Nah, jadi umat Islam sedunia ini nggak akan menjadi satu umat kalau nggak ada wadahnya. Wadahnya apa? Ya menurut syariat ya khilafah itu. Ya, dengan adanya khilafah itu maka umat Islam sedunia itu akan bersatu dalam satu wadah dipimpin oleh satu orang yaitu seorang khalifah. Barulah betul-betul jadi umatnya satu. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu itu betul-betul terwujud. Jadi Islam itu bukan hanya teori tapi juga praktek. Dan Islam ketika memerintahkan mewajibkan sesuatu seperti bersatunya umat Islam seluruh dunia juga sudah mensyariatkan cara atau metodenya, yaitu bersatu di dalam khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Nah, itulah yang paling ditakuti oleh penjajah Eropa maupun Amerika maupun Rusia ya maupun Cina. Karena selama umat Islam itu memiliki apa namanya khalifah seperti waktu itu Turki ya, masih ada khalifah meskipun lemah di bagian-bagian akhirnya, maka umat Islam tetap bersatu dan tidak bisa mereka menguasai atau menjajah Palestina misalnya. Begitu setelah khilafah runtuh barulah mereka mampu untuk menjajah dan menjarah tanah Palestina dan juga negeri Islam yang lain. Begitu Mas Anggi. Baik Pak Kiai, dan juga yang tadi Pak Kiai gambarkan di dalam negeri sendiri ukhuwah Islamiyah tampaknya masih belum kuat dan mudah goyang ya Pak Kiai. Momen kontestasi politik saat ini juga menunjukkan masih seringnya munculnya konflik di akar rumput, juga seperti ada yang berucap ketika salah satu orang yang mendukung salah satu paslon dan kawannya mendukung berseberangan, itu juga terjadinya konflik tak terelakkan. Dan apakah seruan global "It is time to be one ummah" itu menjadi amat relevan dan urgen saat ini Pak Kiai, dan apakah umat Islam wajib bersatu be one ummah gitu Pak? Ya, jadi begini, tadi sudah saya singgung bahwa agama Islam itu bukan teori ya. Misalnya taatlah kepada Allah terus sudah selesai gitu ya, nggak ada metodenya, nggak ada cara yang ditentukan oleh syariat ya. Atau tadi dikatakan watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, terus hanya itu aja ya, tidak ditentukan metodenya. Nah ternyata ya syariat itu sebagaimana contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW yang kemudian diteruskan oleh para khulafaur rasyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya, maka cara atau metodenya itu adalah dengan membentuk khilafah. Nah, kalau ada khilafah tadi saya sebut sebagai wadah satu-satunya yang syar'i, maka umat Islam akan bersatu sedunia di bawah satu orang pemimpin yaitu imam. Sebagaimana sholat jamaah lah. Kalau imamnya dua orang kan kacau itu kan sholat jamaah. Ya kayak sekarang umat Islam ibaratnya sholat jamaah imamnya lebih 50 orang dalam satu tempat ini kan. Kocar kacir semua. Nah, jadi kenapa kok apa namanya ukhuwah Islamiyah, persatuan umat termasuk di negeri ini itu hanya teori saja, cuap-cuap saja, tidak terrealisir secara real ya karena itu memang hanya teori saja ya. Ibarat dikatakan marilah bersatu tapi membentuk nation state itu sama saja bohong ya. Sama saja mengatakan mari kita
apa namanya sholat tapi terus main bola, kira-kira begitu ya. Sehingga nggak nyambung antara seruan bersatu dengan nation state itu sungguh-sungguh bertentangan secara diametral. Nah, kemudian seruan it is time to be one ummah itu sangat tepat. Ya, kenapa? Karena memang umat Islam ini bercerai-berai dalam nation state ini tidak akan pernah memiliki kekuatan apapun, bahkan sekedar menyelesaikan masalah Palestina, ya, tanpa umat Islam bergerak tentara ke sana, kaum muslimin. Sementara tentara nggak mungkin bergerak ke sana kalau nggak ada yang perintah, nggak ada yang komando. Sementara kalau penguasanya adalah agen-agen penjajah di negara tersebut, nggak mungkin memerintahkan tentaranya untuk memerangi entitas penjajah Yahudi. Kan begitu. Nah, jadi harapan untuk menyelesaikan masalah Palestina itu omong kosong saja. Ya paling 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 banter itu seruan mengirim bantuan kemanusiaan. Untuk apa dikirim bantuan kemanusiaan? Meskipun itu penting ya untuk menyelamatkan. Tapi kalau sekedar itu kan ibaratnya luka disembuhkan, habis itu dibom, ya. Jadi penyebabnya nggak diselesaikan. Nah, jadi sungguh tepat sekarang itu kita serukan bahwa sekarang umat Islam eh, meskipun sudah terlambat gitu ya, mestinya segera bersatu secara real bagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu Mas Anggi. Baik, pakai. Jadi pengangkatan seorang khalifah atau imam tadi itu merupakan kunci pemenuhan berbagai kemaslahatan umat manusia sedunia ini, pakai. Iya, seperti itu tepat sekali karena itulah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama besar ya, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haisami di dalam kitabnya Shawaikul Mukhriqah itu menyatakan bahwa mengangkat seorang imam, seorang khalifah setelah Rasulullah SAW wafat itu adalah merupakan ahamul wajibat, kewajiban paling penting. Mengapa? Karena ulama lain menguraikan itu adalah bergantung kepada keberadaan imam itu berbagai kewajiban Islam yang lain, termasuk tadi jihad ya, melawan penjajah, mengusir perampok tanah kita di Palestina. Itu kalau nggak ada imam nggak akan jalan, ya. Persatuan umat yang wa'tasimu bihablillah jami'ah itu sudah serukan begitu wajib, ya nggak akan terrealisir kalau tidak ada imam, tidak ada khalifah. Jadi sebenarnya kalau tidak ada khalifah syariat tidak bisa ditegakkan. Kalau syariat tidak bisa ditegakkan, maka barokah dan rahmat Allah tidak akan diberikan kepada kita. Kita kalah, kita hancur, kita kacau. Ya, karena pertolongan Allah tidak akan diberikan kalau kita tidak menegakkan syariat, kita tidak taat. Kan seperti itu ini ya, rumusnya begitu. Baik, pakai. Jazakallah pakai untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Jadi memang sangat urgent sekali gitu ya, pakai. It is time to be one ummah, karena tadi juga pakai sampaikan walaupun sudah telat tapi tidak ada kata terlambat gitu ya, pakai, untuk bersatunya umat ini gitu, pakai. Jazakallah Iya, pakai. begitu. Sekali lagi mudah-mudahan pakai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Aman. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua, dan it is time to be one ummah. Saya Anggi Suwana diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.